Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Siswa-siswi kelas 7A dan 7B SMP IT Permata Kota Probolinggo. Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Nah, kita sekarang memasuki materi asam, basa, dan garam, di mana ini adalah sifat-sifat dari larutan. Kemarin sudah belajar tentang campuran homogen dan heterogen ya. Masih ingat kan? Dimana campuran heterogen adalah campuran yang bisa dibedakan antara masing-masing penyusun dari campuran itu, sedangkan campuran homogen yang sudah tidak bisa dibedakan lagi antara pelarut dan terlarutnya karena sudah tercampur secara merata. Atau bisa disebut juga campuran homogen adalah larutan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas sifat dari larutan itu. Jadi ada 3, asam, basa, dan garam. Oke, di sini diilustrasikan ada beberapa gambar-gambar produk juga buah yang di dalamnya itu memiliki sifat. Di dalamnya ada larutan dan larutannya itu bersifat antara tadi itu asam, basa, dan garam. Bagaimana cara membedakannya? Jadi kita memiliki ciri-ciri. Bisa diperhatikan di tabel ya. Sifat asam, basa, dan garam. Dari segi rasa, derajat keasaman, sifat memerahkan atau membirukan, merubah warna kertas lakmus, kemudian ion yang dihasilkan ketika dilarutkan ke dalam air. Nah, kita bahas satu persatu. Dari segi rasa. Rasa ini tidak bisa kita patenkan ya. Tapi secara umum dan kebiasaan untuk asam biasanya itu rasanya masam atau kecut. Jadi seperti buah-buahan yang masih muda atau yang pasti buah asam, buah jeruk yang rasanya itu kecut bisa dipastikan dia rasanya masam. Dia sifatnya asam gitu ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi tidak bisa dipatenkan. Kadang saking kecutnya, saking masamnya sampai pahit. Sedangkan pahit itu adalah sifat rasa dari basa. Nah ini ya basa rasanya pahit. Contohnya jamu, obat, dan sabun. Ya kalau mau nyoba sabun ya silahkan. Kalau mau mencoba asal jangan ditelan. Itu rasanya akan pahit. Nah obat sendiri pun atau jamu sendiri pun jamu ya. Ketika dia membusuk bukan saja pahit yang dirasakan tapi juga kecut ya. Itu kan kalau lama bisa-bisa jamunya kecut. Nah, padahal kecut itu atau masam itu adalah sifat dari asam. Jadi tidak bisa dipatenkan, tapi untuk rasa-rasa bahan-bahan yang normal, nah itu untuk rasa masam biasanya itu asam dan yang pahit itu biasanya basa. Seperti itu ya. Nah, untuk garam atau netral ini jangan kalian bayangkan garam dapur, garam yang ada di dapur ya, garam yang ada biasa dibuat untuk sayur. Tapi ini adalah sifat. Ya, jadi garam atau netral itu adalah sifat. Di mana dia itu tidak memiliki rasa yang signifikan atau hambar. Contohnya air mineral. Seperti itu, oke. Jadi tidak masam juga tidak pahit. Itu dari segi rasa. Next, derajat keasaman atau pH. Nah, jadi kalau kalian pernah mendengar pH, pH itu apa? pH itu adalah derajat keasaman. Maksudnya adalah jadi setiap larutan itu memiliki derajat. Kalau suhu kan derajat suhu, derajat panas. Nah, ini pH dari suatu larutan itu adalah derajat asam, namanya pH. Tuh, jadi kalau asam pH-nya kurang dari 7. Basa lebih dari 7, sedangkan garam pas 7. Jadi kita punya kisaran pH itu antara 0 sampai dengan 14. Ya, 0 sampai dengan 14. Ya, 0 sampai dengan 14. Jadi kurang dari 7 berarti pH dari 1 sampai dengan 6 itu adalah asam. Ya, 1 sampai 6 itu asam, sedangkan 8 sampai 14 itu adalah basa, lebih dari 7. Sedangkan 7 yang tengah ini,
Nah, ini water atau garam, air ya, netral. 7 khusus 7 ini netral. Kurang dari 7, jadi 6 ke bawah itu asam. Lebih dari 7, 8 ke atas itu basa. Selanjutnya, di sini kita juga ada lakmus ya. Begini, kalau kita lihat dari tabel, selanjutnya adalah dapat memerahkan kertas lakmus. Oh, oke, gini. pH bisa dihitung menggunakan beberapa alat. Misalnya, nih ya, pH meter. Ada pH meter digital. Ini elektronik ya, karena kalau ini disambungkan ke listrik, yang ini elektronik, sedangkan ini pH indikator universal menggunakan kertas. Jadi kalau yang pH meter elektronik ini alatnya dicolokkan ke sumber listrik, kemudian ini dicelupkan ke dalam larutannya. Kemudian otomatis langsung muncul pH-nya di sini 6,21, berarti dia hampir netral. Ini kemungkinan ini adalah air biasa ya, air mineral. Untuk indikator universal di lab sebenarnya kita punya, misalkan kita bisa tatap muka, pasti kita asik bisa seru-seru praktek. Jadi pH universal ini ada kertas pH yang berwarna kotak-kotak seperti ini. Nanti dia akan dicelupkan ke dalam larutan. Misalkan kamu memeras air jeruk, kemudian kertas ini dicelupkan ke dalam air jeruk. Lalu warnanya di kotak-kotak ini akan berubah. Kemudian setelah berubah dicocokkan dengan ini ada indikator warna. Yang cocok yang mana itu ditunjukkan dengan ini ya, angka-angka ini. Mana angka yang cocok berarti itu pH-nya. Seperti itu cara mengukurnya. Kemudian merubah lakmus. Wah, ini nanti silakan dicatat. Untuk lakmus itu seperti ini ya, anak-anak ya. Jadi ada 2 jenis, lakmus merah sama lakmus biru. Nah, ini fungsinya apa? Coba dilihat yang asam. Asam bisa memerahkan kertas lakmus, sedangkan basa bisa membirukan kertas lakmus. Maksudnya gimana? Kita yang asam dulu ya. Memerahkan kertas lakmus. Di sini kan ada 2, ada merah sama biru. Jadi maksudnya ketika kita mempunyai satu larutan seperti ini, larutan berwarna kuning ya misalnya ya. Larutan jeruk misalkan warna kuning. Nah, kita siapkan 2 kertas lakmus, merah juga biru. Jangan satu saja. Kita harus punya 2 ya untuk memastikan. Jadi memerahkan apapun hasilnya. Kalau itu asam, belakangnya M ya. M merah, M merah. Ini bisa nggak ini ya? Ya, merah, asam M merah. Jadi harus merah. Ketika lakmus merah akan tetap merah. Jadi lakmus merah dicelupkan itu tetap merah. Biru dicelupkan menjadi merah. Pokoknya terakhir itu hasilnya merah nih. Merah tetap merah, biru jadi merah berarti asam. Sedangkan basa membirukan kertas lakmus. Berarti terakhirnya harus biru ya. Basa B biru nih ya. Basa B biru. Ingatnya itu asam M merah, basa B biru. Nah, jadi kita punya merah sama biru, gambar yang ini diperhatikan. Kertas lakmus merah dicelupkan jadi biru. Biru tetap biru ya, merah jadi biru, ini yang bawah biru tetap biru. Berarti dia basa. Nah, kalau yang garam atau netral gimana? Dia tidak merubah warna. Jadi yang merah tetap merah, dicelupkan tidak berubah. Misal ya, ini netral. Nah, yang merah dicelupkan tetap merah. Yang biru dicelupkan tetap biru. Jadi dia itu tidak merubah karena kan netral. Bisa dipahami ya. Oke, kita next. Sifat. Nah, sifat asam itu korosif. Maksudnya korosif itu dapat merusak suatu bahan atau bisa membuat karat. Jadi untuk asam-asam yang sangat kuat itu bisa membuat bahan-bahan tertentu itu berkarat.
Misalkan di laboratorium ada asam kuat, misalnya H2SO4 kuat, asam sulfat kuat, mengenai tangan, maka tangan kita akan melepuh, tangan kita akan gatal-gatal, nah merusak itu ya. Sedangkan basah itu sifatnya alkalis atau licin ketika dipegang. Jadi misalnya seperti sabun itu kan licin, nah itu berarti dia basah. Kalau garam itu adalah hasil reaksi dari asam dan basa. Maksudnya ketika asam ditambah dengan basa, maka dia menjadi garam atau netral gitu ya. Nanti next dipelajari lagi waktu SMA ya, reaksi kimia. Nah ini kandungan ion. Kalau asam, ini maksudnya kandungan ion itu ketika dicampurkan ke dalam air, dia akan melepaskan ion-ion tertentu, tergantung dari sifat larutannya. Kalau asam, kalau asam ya, kalau asam itu H+. Ingat-ingat, asam melepaskan ion H+, basa melepaskan ion OH. Kalau garam melepaskan kedua-duanya. Jadi misal ya, ini nih contohnya, asam masukkan ke air, maka akan lepas H+-nya. Sedangkan basa dimasukkan ke air, maka akan lepas OH-nya. Tapi kan kita tidak bisa melihat H+ itu bentuknya seperti apa, OH bentuknya seperti apa. Jadi kita bisa melihat dari nama larutannya. Nih misalkan ada senyawa HCl, senyawa ya ini ya, karena ada berapa huruf besar? 2. Ini berapa huruf besar? 1, 2, 3, berarti senyawa. Nah kesini dulu HCl. Ketika kita pisahkan atau kita uraikan, itu akan menjadi H sama Cl, H plus sama Cl min. Nah kan ada H plus, ada H-nya, berarti asam. Sedangkan NaOH, ketika kita lepas berarti ada Na dan O dan H, OH. Karena ada OH berarti dia basa ya. Berarti kalian lihat saja, kalau larutan itu hanya ada H seperti ini, tidak ada O-nya besar, berarti dia asam. Ini kan jelas-jelas OH nempel, O bergandengan dengan H, berarti dia basa. Misalnya ini ya, contoh asam HCl, H2SO4, HNO, ada H-nya, tidak ada OH, tidak ada OH. Di sini ada O sama H, H2SO4, tapi kan tidak nempel. HNO juga tidak nempel, HBr, H sendiri. Nah, ini yang sedikit pengecualian ya. CH3COOH sama HCOOH. Ini CH3COOH itu asam asetat atau cuka. Nah, dia kan kecut. Terus asam namanya itu asam asetat. Ini juga HCOOH. Asam semut ya, yang di dalam semut. Kamu kalau nggak sengaja makan semut ya, misalkan ada minuman ada semutnya, kamu kena minum terus kamu gigit, rasanya pasti kayak pedes-pedes kecut gitu. Nah itu asam semut. Kenapa dia masuk asam? Secara nama ya, nama asamnya sudah asam. Nah rumus kimianya ini ada ini, CH3COOH. Ketika dia lepas maka dia akan menjadi yang ini ya, maka akan menjadi CH3COO min sama H plus. Gini untuk penguraiannya. Jadi yang lepas hanya H plusnya saja. Nggak usah bingung nanti kalau pas ketemu seperti itu juga ada pengecualian lagi. Iya, yang dikecualikan cuma 2 ini loh, CH3COOH sama HCOOH. Atau mungkin ada juga yang H2COOH apalagi. Nah pokoknya yang COOH itu biasanya yang lepas adalah H plusnya saja dan dia termasuk asam. Paham ya sampai sini? Oke, contoh basa. Nah, ini jelas sudah. Natrium hidroksida, NaOH, ada OH. Kalium hidroksida, KOH. Magnesium hidroksida, MgOH, gitu ya. Nah, jadi ada OH-OH-nya semua. Dan biasanya ini seperti MgOH, ini yang ada di dalam obat sakit perut
jadi pahit kan, jelas berarti basa. Ada juga asam lemak. Ini kok ndak ada anunya, Bu? Kok ndak ada apa? Kok ndak ada OH-nya? Iya, khusus ini toh ya. Amonia itu NH3 saja dia masuk ke dalam basa. Yang lain ada OH-nya semua. Bisa? Oke, contoh garam atau netral. Nah, ini sudah. Dia tidak ada H saja sendiri dan tidak ada OH yang bergandeng. Misalnya garam dapur, kalsit itu bahannya cat, salpeter itu pupuk, TSP, deterjen ya, seperti ini. Intinya itu tidak ada OH, tidak ada H+. Ini beberapa asam yang lain juga. Silakan dibaca sendiri ya. Nih, kemudian basa juga ini ada. Oh ya, kenapa selalu hidroksida? Karena memang OH itu bacanya hidroksida. Ya, kalau yang H saja itu asam atau ya hidroksida saja Misalkan HCl ya, itu asam klorida. Ya, asam. Ini garam. Bisa dibaca. Nah, identifikasi asam, basa, dan garam. Kita taunya dari mana selain dari nama kimia? Kalau larutan itu sifatnya asam, basa, dan garam, kita bisa punya indikator atau penentu, pengukur ya, pengukurnya. Bisa menggunakan pH meter. Ya, bisa menggunakan pH meter, kertas lakmus, indikator universal, larutan indikator alami, dan indikator buatan. Tadi di depan sempat ini pH meter digital. Jadi dia tidak perlu dicolok listrik dulu, langsung dicelupkan ke larutannya, muncul seperti itu ya, termometer. Nah, yang ini elektronik tadi, pH meter elektronik. Kemudian ini indikator universal yang dicocokkan. Ya. Terus ini kertas lakmus. Nah, ini ada indikator alami. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan alami kalau kita tidak memiliki atau tidak di lab. Jadi kol ungu, tapi harus diekstrak dulu ya. Jadi diparut atau ditumbuk dulu, diambil airnya, baru diteteskan ke air. Nah, misalkan ini ya, air jeruk nipis sama air sabun. Nah, air sabun itu kan air jeruk nipis dulu itu kalau kalian tahu. Nah, kira-kira apa? Asam apa basa? Asam ya yang ini. Kalau air sabun itu basa. Ketika diteteskan, jadi ada jeruk nipis nih di wadah. Terus kita teteskan dengan ekstrak kol ungu, maka air jeruk yang tadinya itu warnanya itu kuning, maka berubah menjadi merah muda. Sedangkan air sabun yang mungkin awalnya itu putih ya, putih butek, putih keruh, itu akan menjadi merah muda. Dibalik juga enggak apa-apa. Jadi kol ungu warnanya kan pasti ungu tua ya, ungu tua. Ketika diteteskan dengan air jeruk nipis atau air asam, maka akan menjadi merah muda. Sedangkan diberi air sabun atau basa menjadi biru muda. Nah, ini kalau kita kan tidak mungkin menghafalkan ini semua ya. Kita kan tidak mungkin menghafalkan ini semua. Jadi kalau kita mau sedikit teliti, biasanya kalau asam itu lebih muda. Jadi merah muda, ungu muda, ini merah muda gitu. Sedangkan untuk yang basa itu lebih gelap atau ya semakin tua gitu. Pokoknya tidak jadi muda, intinya gitu ya. Ini kalau kita praktek warnanya lucu-lucu di palet itu, jadi seperti cat air. Ya, kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu jadi kita bisa praktek langsung. Atau next minggu depan sekalian dengan praktek yang kemarin kita bisa
kita bisa praktek langsung ya. Nah, ini kalau indikator buatan. Indikator buatan itu yang ada di lab juga pastinya, sama di tetes-tetes juga. Nah, ini semua tidak perlu dihafalkan, insya Allah untuk SMP masih itu dalam bentuk yang tadi itu, yang seperti seperti ini lakmus. Kalau lakmus saja di merah berarti sifatnya apa gitu. Terus atau bisa dilihat juga dari soda produknya ini sifatnya kira-kira apa, kayak seperti itu. Nah, soda, kira-kira minuman soda itu apa, asam apa basa? Dia kan kayak kecut-kecut senggreng gitu ya, tapi kita bisa lihat dari sifatnya dia korosif. Kalau misalkan kita sering kita sering minum soda itu kalau dibuang ke WC itu bisa merusak WC-nya loh. Jadi dia korosif, atau dia juga bisa menyebabkan gigi kita itu kalau keseringan ya, itu bisa merusak email giginya. Jadi kan merusak, jadi dia asam gitu. Nah, ada pertanyaan untuk kalian ini. Ada 2 pertanyaan. Setelah menggunakan sabun untuk mencuci tangan, kadang-kadang sukar menghilangkan sisa-sisa licin. Mengapa mencuci tangan dengan jeruk dapat mengurangi rasa licin? Nah, kira-kira apa? Ini ada 2 sifat yang tercampur. Silahkan kalian jawab di kolom komentar. Yang bisa menjawab akan mendapatkan poin dari saya. Nah, ini juga beberapa orang sering mencampur sampo rambut dengan jus lemon atau cuka encer. Mengapa hal ini dilakukan? Silahkan kalian analisis dari sifatnya tadi ya. Kira-kira sampo sifatnya apa, jus lemon sifatnya apa. Terus kenapa kok dicampur? Nah, silahkan dijawab di kolom komentar. Silahkan sebutkan nama, kelas, dan absennya, nanti dapat poin. Poinnya akan ditambahkan untuk nilai, bisa nilai untuk materi ini, atau kalau sudah cukup materi ini berarti saya tambahkan ke materi lain yang kurang, atau nanti kalau sudah full semua berarti di nilai akhirnya. Lumayan kan? Oke, saya akhiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.